Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukuran wa ni'matilillah, la haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Anak-anak hebat, siswa-siswi SMK Negeri 1 Lui Munding, kelas 12, seluruh program keahlian yang senantiasa Bapak banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT. Di kesempatan yang baik ini kita masih senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh menggunakan media online, menggunakan aplikasi WhatsApp Group dengan fasilitas video yang Bapak buat terlebih dahulu. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita di yaumil akhir akan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anak hebat yang Bapak banggakan, untuk pembelajaran kali ini sedikit berbeda dengan pembelajaran-pembelajaran sebelumnya, bahkan sangat berbeda dengan pembelajaran pada saat belum terjadi wabah COVID-19. Pembelajaran jarak jauh ini sudah Bapak rencanakan terlebih dahulu, diawali dengan pertemuan-pertemuan dengan rekan-rekan Bapak atau Bapak Ibu guru pengampu mata pelajaran yang lain, yang bertujuan ingin membuat terobosan, membuat inovasi yang bisa membantu seluruh siswa agar tidak jenuh dalam pembelajaran, agar tidak terbebani dalam mengerjakan tugas. Sehingga Bapak bersepakat minimalnya dengan guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, guru mata pelajaran PAI yang kebetulan KD-nya sama untuk kelas 12 di semester pertama ini. Untuk PPKN, bab yang pertama masalah pelanggaran hak atau tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban menurut nilai-nilai Pancasila. Anak-anak hebat yang senantiasa Bapak banggakan, sekali lagi di kelas 12 untuk PPKN tersendiri ada 4 bab. Bab pertama yaitu tadi tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban menurut nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang selanjutnya bab kedua perlindungan dan penegakan hukum. Sebetulnya antara bab 1 dengan bab 2 ini pun bisa dilaksanakan dengan model tematik. Artinya kalian nanti sudah memahami tentang materi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban menurut nilai-nilai Pancasila, kalian nanti akan mudah dalam memahami materi tentang perlindungan dan penegakan hukum yang akan dibahas di bab 2 nanti. Selanjutnya bab 3, pengaruh kemajuan iptek terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang terakhir bab keempat, perkembangan persatuan dan kesatuan dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini anak-anak hebat kelas 12 yang Bapak banggakan, materi yang akan kalian terima selama kalian kelas 12. Sekali lagi, konsep pembelajaran jarak jauh ini didasarkan pada temuan-temuan yang terjadi atau yang ada selama bulan Maret sampai dengan bulan Juni. Sehingga sekali lagi Bapak tegaskan, nanti di akhir ada penugasan yang cukup dari beberapa mata pelajaran tadi yang sudah Bapak sebutkan, PPKN, PAI, dan Bahasa Indonesia, cukup pembuktian dengan satu tugas membuat artikel. Untuk lebih jelasnya, nanti setelah materi, nanti ada langkah-langkah tugas yang harus kalian kerjakan. Sehingga nanti cukup satu tugas, kami akan berdiskusi dengan Bapak Ibu guru yang lain, pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia dan PAI, untuk menilai hasil tugas yang telah kalian kerjakan. Baik anak-anak hebat yang Bapak banggakan, nah di dalam bab 1, materi PPKN tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban menurut nilai-nilai Pancasila, ini ada beberapa subbab.
Subbab yang pertama atau poin A, hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Kemudian subbab yang B, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai-nilai Pancasila. Yang poin C, kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Poin D, penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, ini nanti akan kita kupas tuntas dalam bab 1 ini. Selanjutnya, materi ini, pembelajaran ini dilaksanakan bertujuan. Yang pertama, peserta didik dengan penuh kesadaran menghargai perbedaan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka penghormatan hak asasi manusia. Ini nanti terkait dengan penilaian sikap bahwa kita masing-masing individu memiliki perbedaan. Namun dari perbedaan itulah kita kita jadikan sebagai alat untuk pemersatu. Kita jadikan sebagai sarana untuk saling menghargai. Selanjutnya, tujuan berikutnya, peserta didik bersikap responsif dan proaktif terhadap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan penuh sadar tentunya. Artinya, dalam praktik keseharian, secara otomatis kalian pasti akan terkait dengan hak dan kewajiban setiap saat itu. Sehingga kalian nanti secara otomatis langsung bisa, oh ini hak saya, ini bukan hak saya, ini kewajiban saya, apa yang harus saya lakukan dan sebagainya. Nah, tujuannya nanti arahnya kita ke sana. Selanjutnya, peserta didik mampu mengidentifikasi kasus pelanggaran-pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dari berbagai sumber secara baik dan benar. Artinya, dalam penglihatan kita atau kalian secara langsung dalam kehidupan sehari-hari, ya, kalian nanti bisa menentukan apakah yang kita lakukan atau yang kalian lakukan atau orang lain lakukan itu sudah sesuai dengan aturan-aturan yang ada di masyarakat atau belum. Kita melakukan sesuatu melanggar hak orang lain atau belum. Nah, ini yang dimaksud bisa menyebutkan bahwa contoh perilaku A bisa dikatakan melanggar hak atau mengingkari kewajiban atau tidak, nanti bisa dilihat secara langsung dalam kehidupan real sehari-hari. Kemudian selanjutnya, peserta didik mampu mengidentifikasi dengan penuh rasa tanggung jawab menggunakan high order thinking skill tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara secara baik dan benar. Kemudian peserta didik mampu menganalisis dan menyimpulkan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara secara tepat. Peserta didik mampu menyajikan hasil pengumpulan data secara bertanggung jawab dalam bentuk display atau PowerPoint tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Dan yang terakhir, nanti kalian diharapkan mampu membuat satu karya ilmiah wujudnya artikel sebagai bukti kalian telah melaksanakan atau mengerjakan tugas dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab. Itu anak-anak hebat tujuan pembelajaran dalam bab pertama ini. Selanjutnya kita masuk ke materi hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Ada hak, ada kewajiban, ada pemerintah, ada warga negara. Nah, ini nanti kita kupas dalam pembahasan selanjutnya. Hak dan kewajiban warga negara. Ini yang pertama, hak dan kewajiban warga negara terhadap negara. Hak warga negara. Contohnya, hak kesamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan, kemudian hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia, kemudian hak berpendapat, selanjutnya yang ketiga kemerdekaan dalam memeluk agama, yang keempat hak ikut serta membela negara, selanjutnya yang kelima hak mengembangkan kebudayaan nasional Indonesia,
hak atas kesejahteraan sosial, dan hak mendapatkan keadilan sosial. Ini hanya sebagian kecil hak-hak yang dicontohkan dalam slide ini. Kalian bisa mengupas tuntas dari isi kandungan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ataupun nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan diaplikasikan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kewajiban warga negara terhadap negara. Kewajiban yang pertama, kewajiban mentaati hukum dan pemerintah. Kemudian kewajiban membela negara, kewajiban menghormati hak asasi manusia orang lain, dan kewajiban dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Sekali lagi, anak-anak hebat, ini hanya sebagian kecil contoh kewajiban warga negara terhadap negara. Masih banyak lagi contoh yang sebenarnya kalian bisa pelajari dan bisa kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, anak-anak hebat yang Bapak banggakan, selanjutnya hak dan kewajiban negara terhadap warga negara. Hak negara atau pemerintah menciptakan peraturan dan undang-undang yang dapat mewujudkan ketertiban dan keamanan bagi seluruh rakyat. Artinya bisa dipraktikkan secara langsung dalam keadaan kita seperti ini, kita ada wabah corona seperti ini, pemerintah memiliki hak untuk menciptakan peraturan dan undang-undang yang dapat mewujudkan ketertiban, keamanan, keselamatan, ketentraman bagi seluruh rakyat. Kemudian kewajibannya selain hak pemerintah untuk membuat regulasi, kewajibannya juga pemerintah wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ya, termasuk nanti di bawahnya yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat tentunya. Selanjutnya, hak negara atau pemerintah yang kedua yang dicontohkan dalam slide ini melakukan atau memonopoli terhadap sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak. Artinya, ini agar tidak terjadi benturan antar masyarakat atau antar individu, sehingga negara berhak ikut mengatur terhadap sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak. Kemudian hak negara untuk dibela, kemudian hak negara untuk ditaati, dan sebagainya tentunya. Selanjutnya, kewajiban negara yang tercantum dalam negara atau pemerintah yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, selain tadi yang pertama sudah Bapak sebutkan, anak-anak hebat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, kemudian memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Cita-cita bangsa yang merupakan kewajiban negara untuk diaplikasikan kepada seluruh warga negara sangatlah luar biasa yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita kupas satu-satu. Dalam kondisi seperti ini, negara wajib hadir untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh individu, agar tidak merasa takut, tidak merasa was-was akan terjangkit virus corona dan sebagainya. Sehingga sekali lagi negara kewajiban atau berkewajiban untuk melindungi seluruh warga negara Indonesia dari hal-hal yang tidak diinginkan akibat penyebaran COVID-19. Kemudian yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Sudah barang tentu dengan adanya COVID-19 ini, kehidupan berpengaruh, perekonomian pun berpengaruh, sehingga pemerintah berkewajiban ikut membantu untuk tetap menjamin kesejahteraan masyarakat. Contoh bisa kita lihat berbagai jenis bantuan, baik dari pemerintah pusat sampai dengan ke pemerintahan yang
paling bawah yaitu tingkat desa, RW, bahkan individu pun terketuk hatinya untuk saling membantu sesama. Nah, ini sekali lagi kewajiban negara atau pemerintah untuk memajukan kesejahteraan umum harus betul-betul direalisasikan. Selanjutnya, anak-anak hebat mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam kondisi seperti ini bisa kita lihat, ya, tidak ada tatap muka dalam pembelajaran. Bapak yakin kalian merasa kangen dengan metode atau cara belajar di sekolah, selalu bisa belajar bareng dengan Bapak Ibu guru di dalam kelas, bisa belajar bersama dengan rekan-rekan di dalam kelas. Namun dengan adanya COVID-19 ini, semuanya sirna dengan begitu saja, sehingga pembelajaran dilakukan secara online. Tidak ada kata tidak mungkin, karena sekali lagi pendidikan adalah hak warga negara, sehingga negara atau pemerintah wajib hadir di dalamnya. Negara atau pemerintah wajib menjamin agar pembelajaran tetap berjalan dengan maksimal. Ya. Melalui tangan-tangan Bapak Ibu guru yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah, alhamdulillah pembelajaran masih tetap berjalan dengan baik meskipun banyak kekurangan karena keadaan yang memang demikian adanya. Selanjutnya, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Artinya, biar kalian paham, jadi tidak hanya sekedar, oh, ikut melaksanakan ketertiban dunia itu yang bagaimana sih? Sekarang kita atau kalian bisa melihat secara langsung. COVID atau virus corona ini, atau wabah corona ini tidak hanya terjadi di Indonesia, di seluruh dunia, di seluruh negara terjadi atau terjangkit COVID-19. Sehingga pemerintah berkewajiban melaksanakan hubungan dengan negara lain, hubungan yang saling menguntungkan, bagaimana caranya agar COVID-19 atau virus corona ini dapat segera teratasi sehingga masyarakat dapat hidup tentram dan bisa melaksanakan kehidupan normal seperti sedia kala. Baik anak-anak hebat yang Bapak banggakan, selanjutnya hak dan kewajiban. Ini contoh yang disampaikan oleh pendapatnya Winarno tahun 2014 dalam bukunya Sulaiman terbit 2016 di halaman 57. Hak negara terhadap warga negara, contohnya hak negara untuk ditaati, kemudian hak negara untuk dibela, kemudian hak negara untuk menguasai bumi, air, dan kekayaan untuk kepentingan rakyat. Sekali lagi disampaikan tadi memonopoli bukan untuk kepentingan sekelompok orang saja, artinya negara ikut terjun di dalamnya agar tidak terjadi gesekan, benturan. Sekali lagi tujuannya adalah untuk kemakmuran rakyat atau seluruh rakyat Indonesia. Kemudian kewajibannya diantaranya yang disebutkan oleh Winarno, kewajiban negara untuk menjamin sistem hukum yang adil, kewajiban negara untuk menjamin hak asasi warga negara, kewajiban negara untuk mengembangkan sistem pendidikan nasional untuk rakyat, kewajiban negara memberikan jaminan sosial, kewajiban negara memberikan kebebasan beribadah. Nah, itu anak-anak hebat pendapat dari Winarno tentang hak dan kewajiban negara terhadap warga negara. Nah, kemudian selanjutnya, slide selanjutnya anak-anak hebat, bisa kita lihat. Nah, ini hak dan kewajiban warga negara dalam nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila memiliki beberapa nilai, diantaranya adalah nilai dasar, kemudian nilai instrumental, dan nilai praksis. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar Pancasila, yaitu nilai ketuhanan yang Maha Esa, kemudian nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, kemudian nilai persatuan Indonesia, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian selanjutnya nilai instrumental, ya, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental Pancasila. Yang pertama kewarganegaraan, kesamaan kedudukan dan hukum dan pemerintahan,
3. Pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, 4. Bela negara, 5. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, 6. Kemerdekaan memeluk agama, 7. Pertahanan dan keamanan negara, 8. Pendidikan, 9. Kebudayaan nasional Indonesia, 10. Perekonomian nasional, 11. Kesejahteraan sosial. Selanjutnya, di sebelah kanan slide, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis Pancasila. Sikap positif sesuai nilai dalam sila pertama Pancasila. Yang kedua, sikap positif sesuai nilai dalam sila kedua Pancasila. Yang ketiga, sikap positif sesuai nilai dalam sila ketiga Pancasila. Yang keempat, sikap positif sesuai nilai dalam sila keempat Pancasila. Yang kelima, sikap positif sesuai nilai dalam sila kelima Pancasila. Nah, ini anak-anak hebat, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai-nilai Pancasila. Nah, dari uraian 9 slide tadi di atas, slide selanjutnya kita bahas tentang kasus pelanggaran hak warga negara, faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, kasus pengingkaran kewajiban warga negara, dan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Artinya, tadi 9 slide di atas telah dijelaskan seharusnya kalian atau kita sebagai individu harus seperti apa dalam bermasyarakat, kewajiban apa yang harus kita laksanakan, hak apa yang harus kita peroleh, kita sudah paham dari slide yang sudah kita bahas tadi. Nah, selanjutnya dari apa yang seharusnya kita lakukan atau yang seharusnya kita dapatkan, kita nanti coba telaah ya, apakah terjadi pelanggaran hak ataukah terjadi pengingkaran kewajiban di slide-slide berikutnya. Baik, anak-anak hebat yang senantiasa Bapak banggakan. Nah, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban itu tidak ujuk-ujuk terjadi begitu saja. Tentunya ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, faktor internal. Di antaranya adalah sikap egois, rendahnya kesadaran terhadap peraturan, sikap tidak toleran. Nah, ini dikelompokkan sebagai faktor internal yang bisa menyebabkan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Berikutnya, faktor eksternal, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Masih banyak oknum-oknum ya penegak hukum yang belum tegas dalam menegakkan hukum. Kemudian adanya kesempatan. Kemudian minimnya sosialisasi peraturan dari pemerintah. Nah, ini sangat penting. Ya, ada peraturan dari pemerintah yang sudah dikeluarkan, namun minim sosialisasi. Sudah barang tentu, ini pasti akan menyebabkan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Selanjutnya, penyalahgunaan kekuasaan. Pasti ini. Oknum yang menyalahgunakan kekuasaan, pasti akibatnya adalah terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Kemudian faktor eksternal berikutnya terjadi krisis moral dan karakter bangsa. Kemudian selanjutnya aparat hukum yang bertindak sewenang-wenang. Artinya ada oknum aparat hukum yang bertindak sewenang-wenang, ya. Bahkan masyarakat kadang menyebutnya oknum tersebut tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, mudah-mudahan anak-anak hebat nanti kalian bisa menjadi aparat hukum yang benar-benar adil, yang tidak sewenang-wenang kepada orang lain. Cukup kasus yang ada dijadikan pembelajaran. Jangan sampai terulang jika nanti suatu saat kalian menjadi aparat penegak hukum. Selanjutnya, faktor berikutnya, kesalahan dalam mengimplementasikan norma-norma dan perintah hukum. Selanjutnya, yang terakhir, penyalahgunaan teknologi tentunya. Nah, dari faktor-faktor tersebut, faktor internal dan eksternal, faktor internal dan faktor eksternal, muncullah kasus pelanggaran hak warga negara. Di antaranya, pendidikan tidak merata, munculnya ketidakadilan hukum, menciptakan kegaduhan di perpustakaan, tidak mendapatkan kesempatan memilih, banyaknya anak di bawah umur yang harus mencari penghasilan yang seharusnya mereka
bisa belajar dengan baik, namun mereka sudah dibebani untuk mencari nafkah. Ini masih banyak terjadi anak-anak hebat di sekeliling kita. Selanjutnya, tingginya angka pengangguran. Selanjutnya, pelanggaran hak cipta. Ini adalah contoh kasus pelanggaran hak warga negara yang disebabkan karena tadi ada faktor internal dan faktor eksternal. Baik, anak-anak hebat yang senantiasa Bapak banggakan. Selanjutnya, slide berikutnya, kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Ini ada 4 contoh atau 4 hal yang bisa memungkinkan kita, kalian, atau setiap individu melanggar atau mengingkari kewajiban sebagai warga negara. Contoh yang pertama, melanggar aturan berlalu lintas. Artinya, banyak di antara kita atau kalian siswa yang seharusnya belum memenuhi syarat karena usia masih di bawah 17 tahun, sudah berani menggunakan kendaraan bermotor, bahkan tidak pakai helm. Nah, ini adalah salah satu wujud atau contoh kasus pengingkaran kewajiban warga negara atau individu. Kemudian di lingkungan kita atau di lingkungan kalian saja di sekolah atau di lingkungan masyarakat, menghindari tugas menjaga keamanan lingkungan. Di masyarakat, banyak masyarakat ya atau oknum yang seharusnya berkewajiban ya melakukan jaga atau siskamling, tapi dengan alasan-alasan tertentu mereka tidak mau melaksanakan kewajibannya. Ini adalah salah satu juga salah satu contoh pengingkaran kewajiban. Kemudian di kehidupan fakta sekarang banyak individu yang belum sadar terhadap aturan atau Pergub nomor 20 tahun 2020 ya tentang kewajiban individu atau masyarakat Jawa Barat untuk mengenakan masker. Banyak kita lihat di jalan, di tempat umum, banyak individu yang masih belum memakai masker. Nah, nanti kita coba bahas dalam contoh-contoh foto yang akan ditampilkan dalam slide berikutnya. Selanjutnya yang keempat, tidak membayar pajak. Banyak terjadi. Pajak ini sangat penting anak-anak hebat untuk atau negara bisa makmur, negara bisa membangun ya karena pajak. Sehingga sudah kewajiban warga negara untuk membayar pajak sesuai dengan waktu, sesuai dengan jumlah, sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Jika kita taat pajak, insya Allah kesejahteraan warga negara pasti akan terjamin. Baik, itu anak-anak hebat kasus pengingkaran kewajiban warga negara yang bisa kita bahas. Selanjutnya yang slide yang berikutnya tentang penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Artinya, penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban ini bisa maksimal jika pemerintah dan masyarakat saling solid, saling mendukung agar kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban tidak terjadi. Upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara diantaranya menegakkan supremasi hukum dan demokrasi, meningkatkan kerjasama yang harmonis, selanjutnya mempertegas peran lembaga penegak hukum, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik, meningkatkan prinsip kesadaran berbangsa dan bernegara, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Ini upaya yang wajib dilakukan oleh pemerintah. Selanjutnya, warga negara atau masyarakat pun punya kewajiban yaitu membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara tentunya. Baik itu di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Banyak contoh dari hal yang sederhana saja. Dengan adanya Pergub 20 tahun 2020 yang mulai berlaku tanggal 27 Juli,
kita sebagai individu, kalian sebagai individu berkewajiban setiap keluar dari rumah, beraktivitas dari rumah, entah itu ke apa namanya, ke tempat-tempat tertentu, misalkan main ke teman dan sebagainya, kalian berkewajiban untuk memakai masker. Karena di sana ada sanksi tentunya jika kita melanggar aturan tersebut. Nah, baik itu anak-anak hebat tentang cara penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Selanjutnya anak-anak hebat yang Bapak banggakan. Nah, ini langkah-langkah pembelajaran jarak jauh tentunya. Nanti di slide berikutnya ada langkah-langkah. Kalian nanti diberikan rangsangan atau diberikan semacam apa namanya, tugas untuk mencermati aturan, kemudian kalian teliti, kalian telaah, kaitkan dengan apa namanya, fakta yang terjadi di lapangan, di lingkungan kalian sekitar. Tidak usah sengaja apa namanya, membuktikan ke tempat-tempat yang ramai. Tetap sekali lagi pembelajaran jarak jauh atau belajar di rumah ini intinya adalah kalian agar tetap selamat, agar tetap sehat. Sehingga ada penugasan seperti ini, kalian bisa melihat dari berita di televisi, atau kalau tidak cukup kalian misalkan kalau di luar rumah sedang beli sarapan misalkan dan sebagainya, kalian bisa lihat di sekeliling kalian apakah masyarakat atau individu di sekeliling kalian sudah taat belum terhadap aturan, kesadarannya sudah muncul belum terhadap aturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah daerah tentang kewajiban untuk apa namanya, memakai masker pada saat keluar rumah dan sebagainya. Ini hanya satu contoh saja. Masih banyak contoh yang lain terkait dengan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Artinya dengan satu contoh ini diharapkan kalian bisa mengembangkan ke contoh-contoh kasus yang lain. Kalian harus fleksibel, harus berpikir cerdas, anak-anak hebat, agar ke depan kalian menjadi anak-anak hebat. Nah, oke. Nah, ini anak-anak sekali lagi Bapak tegaskan, penugasan ini bisa dikolaborasikan dengan mata pelajaran bahasa Indonesia dan PAI. Mata pelajaran bahasa Indonesia ya, nanti wujudnya ada artikel, teknik pembuatan artikel, kalimat yang kalian gunakan, apakah itu betul-betul wujudnya artikel atau bukan. Kemudian di mata pelajaran PAI nanti di dalamnya kalian bisa menunjukkan contoh perilaku-perilaku yang terpuji, ya, perilaku-perilaku yang tidak seharusnya kalian lakukan. Nanti muncul di artikel tersebut. Kemudian di PPKN tersendiri kalian telah belajar tentang hukum, ya, tentang aturan Pergub nomor 60 tahun 2020 yang resmi berlaku tanggal 27 Juli 2020 tentang kewajiban memakai masker. Nah, selanjutnya kalian nanti bisa belajar dari sisi PPKN-nya, ya, hak dan kewajiban. Kewajiban kalian apa namanya? eh, menggunakan atau mengenakan masker setelah atau pada saat kalian beraktivitas di luar rumah sudah kalian kerjakan belum? Kemudian hak kalian memperoleh apa namanya, informasi tentang sanksi yang ada di pergub tersebut kalian sudah memperoleh belum? Kemudian jika terjadi apa namanya, pelanggaran terhadap pergub tersebut, apakah penegak hukum sudah maksimal dalam melaksanakan atau belum? Nah, hal-hal ini bisa kalian telaah, bisa kalian teliti lebih cermat, lebih teliti lagi, kemudian kalian tuangkan dalam bentuk artikel yang telah disepakati bersama oleh guru mata pelajaran PPKN, guru mata pelajaran bahasa Indonesia, maupun PAI. Sehingga sekali lagi anak-anak hebat, kalian nanti cukup membuat satu tugas, kemudian
tugas tersebut bisa dinilai oleh kami 3 mata pelajaran, ya, PPKN, Bahasa Indonesia, dan PAI. Nah, dengan demikian anak-anak hebat, sekali lagi kami Bapak Ibu guru pun ya turut memikirkan belajar yang baik, kemudian yang tidak memberatkan kalian, itu betul-betul kami laksanakan sehingga kalian tetap belajar dengan enjoy, tetap sehat, tetap nyaman, namun kalian tetap cerdas. Baik, itu saja anak-anak hebat yang bisa Bapak sampaikan. Sekali lagi penugasan ini, eee, nanti kalian masukkan ke kantong tugas ke link yang sudah Bapak share kepada kalian di WhatsApp grup PPKN Belajar Menyenangkan, ya. Ada 2 grup WhatsApp grup, nanti kalian masukkan ke link yang sudah Bapak bagikan. Untuk penilaian nanti setelah terkumpul semua, nanti akan Bapak berkoordinasi dengan eh, guru mata pelajaran yang lain, Bahasa Indonesia dan PAI. Selanjutnya, untuk memudahkan kalian, sekali lagi anak-anak hebat, kalian juga alangkah lebih baiknya coba buat grup, namun tetap jaga protokoler kesehatan. Maksimal 8 orang, sehingga kalian tanpa bertemu tatap muka untuk mengerjakan tugas pun bisa saling berkoordinasi dengan grup yang kalian nanti bentuk, ya. Kalian bebas menentukan untuk bergabung dengan siapa. Nanti sudah terbentuk grup atau kelompok, nanti kalian cukup mengumpulkan satu tugas artikel yang di dalamnya nanti ada nama-nama kalian, sebutkan dengan jelas dan kelas dengan jelas. Semoga ini bisa membantu kalian dan selalu Bapak berdoa untuk kalian semua dan keluarga kalian. Yang pertama, mudah-mudahan Allah selalu melindungi kalian semua, memberikan kesehatan kalian semua beserta keluarga dan memberikan rezeki uh, yang halal kepada kalian semua dan keluarga kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk membantu kalian dalam belajar di rumah dan bisa mengefektifkan tugas tentunya. Semangat anak-anak hebat, tetap jaga kesehatan, jangan takut, selalu cerdas, dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tinggalkan sholat, ngaji selalu. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.